Ya, sebenarnya kalau kita lihat pemikiran dan pemahaman warga atau orang Kristen terhadap kiamat, itu bisa kita kategorikan dalam 4 kelompok. Kelompok yang pertama itu namanya, ya sebentar, dalam istilah Alkitab itu hari kiamat itu disebut eskatologi. Eskatologi itu berhubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan 4 kelompok itu, yang pertama itu kelompok yang kita namakan eskat. Artinya orang yang menganggap bahwa hari kiamat itu atau kedatangan Tuhan Yesus itu segala-galanya. Nah, karena itu orang-orang ini justru menghabiskan banyak energi, waktu, tenaga untuk meneliti dan mencari data-data dan Alkitab untuk menunjukkan kapan Yesus datang kembali. Dan ramalan tentang 2012 itu tanggal 21 Desember itu termasuk dalam kategori orang-orang eskatomania. Dan ternyata yang kita sesalkan dari sikap seperti itu dalam sejarah gereja, tiap kali selalu saja ramalan itu tidak terbukti. Dan itu justru mengecewakan banyak orang yang antusias untuk sambut Tuhan. Iman mereka menjadi mundur, kadang-kadang ada yang menjadi murtad. Dan gejala seperti ini bukan baru ada tahun 2012 nanti, tapi di tahun 70 sesudah Kristus, yaitu sebelum abad pertama saja, ada satu kelompok di Asia yang juga menubuatkan tentang kedatangan Tuhan. Itu dipelopori oleh Montanius. Dalam sejarah gereja disebut Montanisme. Ternyata tahun 70 Tuhan tidak datang kembali. Lalu ada berapa tokoh-tokoh gereja seperti Smith yang juga bilang nanti tahun 1918 tidak jadi, tunda ke 1918 tidak jadi, tunda ke 1964 tidak jadi, dan sekarang akan datang tahun, kita ingat tahun 2003 tentang di Bandung. Nah, itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua itu namanya eskatofobia. Artinya orang yang takut terhadap hari kiamat. Karena hari kiamat digambarkan begitu kejam dan jahat, ya. Dunia ini hancur berantakan, seolah-olah Allah tidak lagi peduli dengan dunia. Padahal Alkitab katakan Allah sangat mengasihi dunia ini. Dan karena itu orang-orang seperti ini, karena punya gambaran yang sangat destruktif terhadap eskatologi, itu mereka menganggap eskatologi itu tidak ada. Kedatangan kembali tidak mungkin terjadi. Nah, keberatan kita terhadap pandangan itu yaitu eskatologi pasti terjadi. Kedatangan Tuhan pasti akan nyata, dan itu dijanjikan sendiri oleh Allah. Lalu ada kelompok yang ketiga itu yaitu kelompok yang namanya eskatopseudo. Artinya hari kiamat yang abu-abu, hari kiamat yang palsu. Nah, kelompok-kelompok ini menggunakan Alkitab, membaca kitab suci, kemudian bukan untuk ngomong tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Mereka ngomong tentang gejala munculnya antikristus, gejala munculnya pimpinan-pimpinan dunia yang dianggap orang-orang yang dan seterusnya. Akhirnya perhatian bukan pada kedatangan Yesus kembali, tapi perhatian pada ada bencana, ada macam-macam. Karena itu orang siap diri untuk supaya keluar dari bencana itu. Nah, kalau kita nonton film 2012 itu yang kiamat, yang tadi Bapak bilang itu, justru alih perhatiannya ke ini. Jadi karena itu orang seperti cerita di Kejadian 11, air bah itu ada perahu yang disiapkan untuk bebas dari air bah. Sekarang mereka siapkan kapal besar untuk. Jadi bukan bagaimana orang berserah pada Kristus, tapi bagaimana orang siap untuk selamat dari hari kiamat tanpa Kristus. Nah, itu eskatofobia. Pseudo, orang yang abu-abu. Kelompok yang keempat itu eskatobiblis. Artinya orang yang mendasarkan pemahaman dan pengertian tentang hari kiamat itu berdasarkan kesaksian Alkitab. Kalau kita lihat kesaksian Alkitab, yang pertama mengatakan hari kiamat itu pasti terjadi. Ya, itu adalah satu fakta yang tidak mungkin kita hindari. Bukan hanya kitab-kitab Injil yang membenarkan itu. Ya, kitab Taurat juga
bersaksi tentang kiamat itu. Kitab Torah ini yang kita maksud perjanjian lama, orang Yahudi, agamanya orang Yahudi. Mereka menubuatkan tentang hari Tuhan yang akan datang. Hari di mana tidak hanya penuh dengan bencana dan seterusnya, tapi hari di mana Allah menunjukkan kasih sayang dan kemuliaannya secara nyata kepada manusia. Juga dalam Islam ada pengakuan tentang hari kiamat. Dan yang menarik dalam Al-Quran, yaitu dalam hari kiamat itu, pada hari kiamat itu Yesus tetap menjadi figur yang sentral. Jadi Isa bin Maria akan datang untuk berperkara dengan manusia. Jadi 3 agama besar, agama monoteisme yang bersumber dari Abraham, justru ngomong tentang kedatangan kembali Yesus Kristus. Jadi itu bukan satu ilusi, itu bukan satu spekulasi, itu satu kenyataan yang akan terjadi. Itu kata Alkitab. Yang kedua, menurut Alkitab, yaitu hari kiamat yang pasti itu akan terjadi, tapi kita tidak tahu tanggal, bulan, hari, dan jamnya. Yang tahu itu ialah Allah Bapa di sorga. Malaikat-malaikat tidak tahu, Sang Anak pun juga tidak tahu. Yang menarik dari buku yang tadi Bapak sebutkan dan film itu, orang justru bertingkah laku, bersikap seolah-olah dia sudah tahu, seolah-olah dia itu sama dengan Sang Bapa untuk mengetahui. Nah, kenapa sampai begitu? Mereka mengeluarkan statement bahwa tanggal sekian dan tahun sekian akan terjadi. Itu karena mereka menggunakan Alkitab dengan pengertian tadi, eskatomania. Ya, jadi mereka menganggap semua simbol, semua rujukan dalam Alkitab itu menunjuk pada peristiwa akhir zaman. Seperti mereka mulai menafsirkan angka 6, lalu ada binatang yang muncul dari laut dengan kepala ada 10 tanduk dan seterusnya. Itu mereka menafsirkan itu 10 tanduk itu yaitu Uni Eropa, karena ada 10 negara yang bergabung. Lalu dari antara 10 tanduk itu muncul satu tanduk yang paling kuat, yaitu mereka sebut Amerika. Nah, tafsiran-tafsiran itu oke, sah-sah saja, tapi keberatan kita terhadap tafsiran itu ialah seperti ini. Mereka tidak menggunakan Alkitab untuk mengkritisi kenyataan-kenyataan sejarah. Yang mereka buat ialah mereka pakai kenyataan-kenyataan sejarah untuk mencari kebenaran di dalam Alkitab. Itu yang mungkin dalam ilmu teologi yang kita belajar itu namanya eisegese. Ambil hal-hal dari Alkitab, dari luar untuk masukkan ke dalam Alkitab. Padahal seharusnya kita Alkitab yang diangkat pesannya kemudian dipakai untuk menilai kenyataan-kenyataan sosial. Itu seperti yang Paulus bilang kepada Timotius kan begitu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, menegur kesalahan dan seterusnya. Tapi teman-teman ini justru pakai kenyataan-kenyataan sosial untuk bilang, nah itu dia, Alkitab ada bilang begitu. Nah itu keberatan kita terhadap cara membaca Alkitab seperti itu. Yang ketiga, pesan Alkitab yang harus kita ingat berhubungan dengan hari kiamat atau kedatangan Tuhan Yesus kembali, yaitu kalau Alkitab bicara tentang Yesus akan datang kembali, atau bicara tentang akhir zaman, atau tentang hari kiamat, Alkitab mau maksudkan supaya kita merubah kelakuan dan memperbaiki hidup. Jadi inti sari dari pesan Alkitab mengenai hari kiamat itu boleh kita sebut adalah sikap etis. Ya, Alkitab menghendaki supaya menjelang hari Tuhan yang akan datang itu kita memperbaiki hidup. Itu bisa kita lihat dalam banyak cerita perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Misalnya Yesus bercerita tentang 10 anak darah. Ya, Yesus bicara tentang dia akan datang kembali dalam perumpamaan itu. Lalu Yesus bilang, ada orang yang siap untuk menyambut kedatangannya, ada orang yang justru sibuk dengan hal-hal lain. Dan orang yang sibuk dengan hal-hal lain itu yang justru akan tidak ambil bagian dalam sukacita pesta kawin anak domba itu. Kemudian Yesus misalnya dalam Matius pasal 24 sampai 25 yang dikumpul dalam satu bagian bercerita tentang akhir zaman. Yesus memang bicara tentang bencana alam, peperangan, apalagi kemudian banyak nabi palsu, pengajar-pengajar sesat. Tapi dalam seluruh pengajaran itu kemudian Yesus bilang, karena itu berjaga-jagalah dan waspadalah, bersiagalah untuk menyambut kedatangan itu.
Kenapa kita bilang begitu? Ya, karena yang namanya bencana alam, yang namanya peperangan, yang namanya muncul nabi palsu, ini bukan baru muncul sekarang. Ya. Sejak abad pertama, sejak lahirnya gereja, sudah ada bencana, sudah ada peperangan, sudah ada nabi palsu. Ya. Ini bukan baru muncul tahun 2011, sudah muncul berkali-kali. Nah, karena itu kita tidak usah peduli dengan itu bencana-bencana alam. Itu pesan supaya kita sekarang hidup pada masa kini terus ada dalam pembaharuan dan kemudian tetap percaya pada Tuhan, jangan terombang-ambing oleh semua itu. Karena Yesus bilang begini, pada waktu itu apabila ada 2 orang di kebun, yang satu akan diambil, yang satu akan ditinggalkan. Apabila ada 2 perempuan yang mengirik gandum, satu akan diambil, satu akan ditinggalkan. Nah, itu maksudnya hari kiamat itu satu yang bersifat pribadi, yang personal. Ya, kiamat yang universal pasti akan terjadi satu kali kelak, kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi ada kiamat yang personal, yaitu pada waktu kita mati. Ya, jadi jangan sampai kita sibuk lihat bencana alam, kita tidak hidup sesuai seperti murid Kristus, sesuai dengan firman Tuhan, tiba-tiba kita mati karena satu kecelakaan, karena peperangan peluru nyasar kita mati. Nah, kita sudah kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan atau ambil bagian dalam sukacita pesta kawin anak domba itu. Jadi paling kurang menurut saya, gejala-gejala alam, ya, peperangan dan semua yang terjadi belakangan ini mengisyaratkan kepada kita betul bahwa kita sedang hidup pada rentangan akhir zaman. Waktunya kapan, itu bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita ialah sekarang. Hiduplah sebagai murid Kristus. Ya, lakukan urusan-urusan dan pekerjaan-pekerjaanmu dengan mata yang tertuju kepada Dia yang akan datang, supaya pada waktu besok kita mati, kita sudah ada dalam barisan orang-orang yang siap untuk menerima kerajaan. Tapi kalau kita tidak sempat mati, Kristus sudah datang, toh kita juga sudah siap untuk menyambut kedatangan itu. Karena menurut teologi Kristen, paling kurang eskatologi itu ada 3 lapis. Ya. Eskatologi itu lapisan yang pertama, yaitu Kristus datang di dalam kematian. Itu sudah terjadi. Mulai dari Bethlehem sampai ke Golgota, Kristus sudah datang. Lapisan yang kedua, Kristus datang dalam roh. Dan itu sedang terjadi dan terus terjadi. Tiap hari dalam ibadah hari Minggu, dalam pemberitaan firman, dalam persekutuan orang percaya, Kristus datang pada kita dalam roh. Ya, lalu yang terakhir itu, Kristus datang dalam kemuliaan. Yang ini yang masih kita tunggu dalam kemuliaan. Tetapi yang 2 sudah terjadi. Artinya, istilah yang biasa itu, panjarnya sudah dua kali panjar. Ya, berarti panjar yang ketiga pasti akan. Seorang pengusaha yang kalau sudah mau membeli sesuatu, kalau sudah panjar 2 kali, itu berarti pasti jadi. Nah, Kristus sudah panjar kedatangannya 2 kali. Dalam daging, dalam roh, dan kita tunggu saja dalam kemuliaan sebagai hakim. Tapi jangan hanya bicara tentang hakim. Hakim kan mengerikan. Tapi kita juga bicara karena Kitab Yohanes bilang Dia datang sebagai hakim dan sebagai pembela kita. Nah, itu pembela membesarkan. Dia datang mendakwa kita karena dosa-dosa kita, tapi pada saat yang sama Dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa itu. Nah, karena itu maka kita mesti hidup sebagai murid Kristus, ya, mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Saya kira itu yang bisa saya bilang. Terima kasih. Terima kasih.